Sri Guru. Baik, kita membaca Bhagavad Gita bab 7, sloka 4. Bhumir apo nalo vayu nalo vayu kham mano buddhireva cha kham mano buddhireva cha ahankara iti yamme ahankara binna prakritir astadha binna prakritir astadha. Tanah, air, api, angin, angkasa, pikiran, kecerdasan, dan keakuan palsu. Semua itu merupakan 8 unsur materi yang berbeda dengan diriku. Nah, di sini ada disebutkan astadha. Astadha itu 8 unsur. Apa 8 unsur itu? Bumi. Bumi artinya tanah. Bumir, apo. Apa artinya? Air. Kan pelajaran sekolahnya. Panca Mahubhuta. Bumir apo nalo wayu. Bumir apo nalo wayu kham mano buddhir evaca. Bumi. Artinya ulangi ya, bumi. Apa? Anala. Bumi apo nalo wayu. Kham. Nah. Space, ruang, angkasa. Nah, ini pancadha ini 5 elements ini yang membentuk badan kasar kita. Nah, ini pancadha ini 5 elements ini yang membentuk badan kasar kita. Panca elemen ini dari 5 elements, dari 5 elemen ini. Sedangkan yang lainnya lagi membentuk kita di dalamnya. Ini pakaian luar kita yang tadi itu 5. Terus tridhanya pakaian dalam kita, yaitu mana? Budi, ahangkara. Ya. Mana? Budi, ahangkara. Mana? Pikiran, masuk di sana rasa. Mana? Budi, kecerdasan, dan ahangkara, itu artinya keakuan. Aku tetapi yang bukan aku. Keakuan palsu, ego. Nah, 3 ini yang membentuk pakaian dalam kita. Ketika kita meninggal, ketika orang meninggal, pancadha ini sesegera mungkin perlu pralina, perlu biarkan menyatu lagi dengan unsur-unsur asal dari mana pancadha ini datang. Supaya kembali secepatnya. Ini yang menyebabkan aturan dalam kitab suci Weda kita itu adalah sesegera mungkin badan kasar itu
selesaikan, diupacarai. Makanya ada tradisi membakar. Jadi dibakar dan dibakar menjadi abu. Kalau sudah dibakar menjadi abu, maka yang di dalam itu tidak akan banyak terganggu. Artinya atma itu tidak akan banyak ketarik lagi melalui budi mana ahankara ini. Tertarik kepada pancedha itu. Pada five elements itu. Pada badan yang kelihatan ganteng, cantik seperti ini ya. Tertarik dia. Jadi untuk melanjutkan traveling berikutnya, journey berikutnya, perjalanan berikutnya itu dia terganggu. Tidak ikhlas. Nah, itu yang menyebabkan adanya tradisi secepatnya pancadha ini, five elements ini, panca mahobhutanya ini, 5 elemen tadi itu, dikembalikan ke asal muasalnya, yang angin kembali ke angin, yang tanah kembali ke unsur padatnya, dan seterusnya. Sama dengan ketika Anda mempunyai pakaian yang kadang-kadang kita punya ya, pakaian yang kita seneng gitu. Rasanya tidak ikhlas kita kalau itu rusak atau kita kasih orang atau kita buang, tidak ikhlas kan. Nah, kalau sudah dibakar, selesai. Kalau masih robek-robek, kita akan cuci dia dan paling tidak kita tambah lagi simpan gitu ya. Jadi kalau udah dibakar habis, ikhlas kita kan, tidak akan pernah ingat kita, tidak akan terikat kita. Jadi demikian juga sarira ini, stula sarira, badan kasar ini sesegera mungkin diselesaikan. Supaya sang atma seikhlasnya melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena untuk kembali ke badan kasar itu tidak mungkin. Tetapi keterikatannya keras. Sehingga jalan enggak? Enggak. Jalan enggak? Enggak. Jadi tidak ikhlas. Yeah. Itu alasan utamanya. Sehingga ada aturan yang sempat saya baca. Kalau di siang hari meninggal, sebelum matahari tenggelam sudah dibakar. Kalau malam meninggal, pagi sudah harus bakar. Artinya 1 hari jaraknya. Nah, kalau di India lumayan ketat itu. Dilaksanakannya lumayan ketat. Yang paling lama yang saya tahu itu ketika Perdana Menteri India meninggal, itu menunggu barangkali formal, upacara formal gitu ya. Itu 3 hari paling lama itu. Nah, kalau umat kita di tanah air, banyak pertimbangannya. Ada pertimbangan, itu hari baiknya nanti. Yang mau saya jelaskan itu, pertimbangan keluarga. Supaya semua sempat datang melihat terakhir kalinya. Nah, itu pertimbangannya, makanya diajak di Balidangin beberapa hari. Selain kalau di sini kita memakai memang dewasa. Kalau di India tidak memakai dewasa untuk orang meninggal itu karena orang meninggal tidak cari waktu. Tidak dihitung karena sudah selesai perjalanan hidupnya. Lahir dihitung. Makanya ada berdasarkan kelahiran diberi nama. Berdasarkan kelahiran dibuatkan upacara tertentu. Ada kelahiran-kelahiran yang disertai oleh sial-sial ya. Nah itu diupacarai anak itu. Dengan upacara tertentu sehingga sial-sialnya itu tidak menyertai anak berikutnya. Jadi kelahiran itu dihitung. Dewasa dia lahir.
hari baiknya dia lahir itu dihitung.